warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Waalaikumsalam. BMS selaku penguji atau narasumber, Bapak Hamantoro SPD selaku mentor, Genggawu Pak Hamantoro, matur pun di Zoom meeting ini, dan yang banggakan Mas Hidayat Setia di SPD. Untuk sesi ke-8 ini yang akan menyampaikan paparan adalah Mas Hidayat Setia di SPD dengan maksimal menunjukkan atau penguatan oleh Bapak mentor dan dilanjutkan masukan saran dari Bapak narasumber. Mohon dipersilakan Mas Hidayat Setia. Nggih. Ibu izin share screen nggih. Silakan Mas. Nanti setelah cover langsung aja Fishbone ya Mas. Oke nggih. Terlihat nggih Bu? Sudah. Mas. Nggih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kunto Nugroho HPMSI selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Hamantoro SPD SD selaku mentor. Yang terhormat Ibu Sriatun Eskep MM selaku coach. Dan yang terhormat Bapak Anggar selaku narahukum. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance dengan judul penggunaan alat peraga matematika blok pecahan pada materi penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda di kelas 5 SD Negeri 1 Balai Raksa Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Hidayat Setiadi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 99, kelompok 4, dan saat ini saya bekerja di SD Negeri 1 Balai Raksa. Ya, baik, saya mulai langsung ke Fishbone. Setelah mendapat isu prioritas, kemudian saya dengan brainstorming dicari penyebab isunya menggunakan Fishbone, sehingga didapat beberapa penyebab isu. Dari beberapa penyebab isu tersebut kemudian ditentukan isu prioritas untuk diselesaikan, yaitu ada 4 isu prioritas. Yang pertama guru jarang menggunakan alat peraga dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua material, alat peraga matematika yang tersedia tidak cukup menarik bagi siswa. Yang ketiga metode pembelajaran masih dilakukan secara ceramah. Yang keempat milieu, pembiasaan menggunakan alat peraga saat pembelajaran belum optimal. Selanjutnya adalah mengenai dampak bila isu tidak diselesaikan. Dampak bila isu tidak diselesaikan itu yang pertama, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, siswa sulit memahami konsep matematika yang bersifat abstrak. Yang ketiga, siswa kurang optimal menyerap materi yang disampaikan guru. Dan yang keempat adalah hasil belajar siswa menjadi rendah. Ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan sebagai gagasan pemecah isu, yaitu yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP inovatif yang saya rencanakan pada tanggal 6-13 Juli 2022. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menyusun RPP inovatif, dan yang ketiga mengajukan RPP inovatif kepada mentor untuk mendapat persetujuan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran inovatif. Untuk keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah orientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, kompeten, dan loyal. Selain itu, dalam kegiatan ini juga terkait dengan digital skill dan digital safety. Kegiatan kedua adalah membuat alat peraga matematika blok pecahan, yang rencananya akan saya laksanakan pada tanggal 14-20 Juli 2022. Di kegiatan kedua ini ada 3 tahapan yang saya lakukan, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua merancang alat peraga matematika blok pecahan, dan yang ketiga membuat alat peraga matematika blok pecahan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat peraga matematika blok pecahan. Sedangkan keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat video tutorial penggunaan alat peraga blok pecahan. Rencananya kegiatan ini akan saya laksanakan pada tanggal 21-27 Juli 2022. Tahapan pada kegiatan ini adalah yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua merancang video tutorial, dan yang ketiga membuat video tutorial. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya video tutorial penggunaan alat peraga matematika blok pecahan. Dan keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill, digital ethics, dan digital safety. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keempat,
adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tentunya menggunakan alat peraga blok pecahan. Kegiatan ini akan saya laksanakan pada tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus 2022. Ada 4 tahapan yang akan saya laksanakan pada kegiatan ini, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua melaksanakan kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, yang ketiga menunjukkan video tutorial penggunaan alat peraga blok pecahan, dan yang keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan alat peraga blok pecahan. Output dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman siswa mengenai materi penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda menggunakan alat peraga matematika blok pecahan. Untuk keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill dan digital ethics. Kegiatan terakhir adalah melakukan evaluasi. Rencananya kegiatan ini akan saya laksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Agustus tahun 2022. Tahapan pada kegiatan ini adalah yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga melakukan analisis hasil belajar siswa. Output dari kegiatan ini adalah terbuktinya efektivitas penggunaan alat peraga matematika blok pecahan pada pembelajaran matematika materi penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda di SD Negeri 1 Balai Raksa, Kabupaten Purbalingga. Sedangkan keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan rancangan saya agar dapat diaktualisasikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hidayat Setia. Izin stop share, Bu. Ya, silakan Mas. Untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada Bapak Hamantoro SPDSD untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Pak dipersilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kunto Nugroho kalau tidak salah sebagai narasumber, kemudian Ibu Sriatun sebagai pembimbing, kemudian Pak Anggar sebagai narahubung. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung apa yang sudah Saudara Hidayat Setiati rancang, yaitu mengenai penggunaan alat peraga blok pecahan untuk dapat diaktualisasikan di kelas 5 SD Negeri 1 Balai Raksa. Saya sangat berharap apa yang sudah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat membawa dampak yang baik juga untuk sekolah kami. Saya tadi sudah menyimak rancangan aktualisasi yang sudah dipaparkan oleh Saudara Hidayat Setiati. Menurut saya apa yang dirancang sangat bagus untuk dapat menjembatani siswa memahami konsep matematika yang abstrak menjadi menuju yang konkret. Dengan alat peraga yang Saudara Hidayat Setiati rancang, saya yakin anak-anak akan lebih mudah memahami materi penjumlahan pecahan berpenyebut yang berbeda. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamantoro SPD yang sudah memberikan penguatan dan dukungannya. Baik, untuk lebih sempurnanya rancangan ini kami mohon masukan dan saran dari Bapak narasumber kepada Bapak Dr. Deskunto Nugroho HPMSI. Dipersilakan. Monggo Pak Kunto. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kolega saya, Coach, kebetulan jadi moderator, Bu Sriatun, Sarjana Keperawatan Magister Manajemen. Iya Pak. Yang saya hormati kolega saya, Kepala Sekolah, kebetulan selaku mentor, Bapak Hamantoro, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Iya Pak. Matur nuwun dawuhnya, semangat, mudah-mudahan bisa menjadi energi baru gitu ya bagi peserta dan mimpi-mimpinya tadi. Luar biasa, sekali lagi matur nuwun. Dan yang saya hormati host Pak Anggar, Mas Anggar,
Kemudian yang saya banggakan, Hidayat Setiadi, Sarjana Pendidikan, Bro. Istrimu kalau manggil di rumah panggilannya apa, Bro? Mas. Mas, oke. Mas, Mas, Mas Cincin apa Mas Kalung apa Wah, kan? Mas Oke, Beb. oke. Oke, jadi saya sudah baca naskahnya tadi malam gitu ya, walaupun kirimnya udah malam gitu ya teman-teman. Maaf, Pak. Saya sempatkan baca secara keseluruhan, sudah clear gitu ya, alur-alir metodenya, terutama nanti terkait dengan apa yang mau dikerjakan peserta. Jadi hari ini tadi juga sudah dipertegas oleh mentor gitu ya. Masa aku percaya sih gitu kan. Biasanya kan narasumber memastikan peserta itu sudah siap nggak sih dengan rancangan aksinya, betul nggak sih rancangan aksinya bisa dilaksanakan. Nah, tugasnya memastikan ada 5 parameter yang harus dilihat oleh narasumber dan itu sudah clear semua. Tinggal saya hanya mengamankan, memastikan naskahnya itu sesuai dengan tata naskah maupun dari sisi akademiknya lah gitu ya. Nah, overall gitu ya, bro, jangan kayak wajah ditanya mertua. Oh iya, gimana? Ya, Mas Menteri kan sudah ada pembelajaran harus merdeka. Oh ya, siap. Bisa dilakukan kalau kita nyaman. Oke. Nyaman, kepala sekolahnya nyaman, muridnya nyaman, sarana prasarana nyaman. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau dengan hati, gitu ya. Happy saja, gitu ya. Nah, baik. Kalau begitu, saya akan langsung di naskahnya. Intinya semua sudah clear, bro. Ya, ini saya hanya menambah sedikit supaya nanti naskah ini ditandatangani oleh beliau-beliaunya aman tanda tangannya. Karena ini ditandatangani coach, ditandatangani mentor, dan ditandatangani narasumber gitu kan. Nah, jadi lebih banyak nanti di bab 1. Ya, bab 1 itu warna kuning, itu siapa peserta. Apa mandatnya, apa amanahnya. Harus ada dasar hukumnya, bab 1, poin A dan B. Ya. Kemudian setelah mandatnya jelas, amanahnya jelas, itu apa yang mau dikerjakan peserta itu bab 2 warna biru ya. Nah, ini naskah sudah saya share di chat ya. Sudah saya share, nanti bisa diakses. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam bab 1. Kalau ada warna merah berarti kamu, saya yakini, tidak pernah memberikan lipstik istrimu. Transfer aja Pak, beli sendiri. Itu kelakuan laki-laki. Hanya tadi saya pakai merah, ya merah bukan marah tapi itu mengingatkan lipstik perempuan itu biasanya lipstiknya itu merah, merahnya macam-macam, pokoknya warna merah. Nah, sekaligus pakai kelingan gitu. Nanti ulang tahun istri berikutnya murah meriah itu adalah lipstik. Siap Pak. Wanita secantik apapun, semuda setua apapun, seseksi apapun, sekaya apapun, kalau tidak pakai lipstik percaya diri. Senjatanya itu ya Pak. Iya, tiru saya gitu ya. Siap. Nah, Natun itu, tanya buatun itu. Jadi dasar hukumnya adalah nanti peraturan bupati. Organisasi sekolahnya Pak Harmantoro ini adalah sekolahnya bupati. Dulu sekolah ini vertikal betul, di bawah Kandep Kementerian, ya Kanwil Provinsi. Kemudian kementerian sekarang sudah otonom. Jadi yang sudah ditulis ini nggak usah dihapus gitu ya teman-teman. Nah, maka cuma nanti dasar hukum organisasi dilengkapi. Dasar hukum pembentukan organisasi. Maksudnya pembentukan organisasi sekolah dasar ini. Yang sudah Mbak tulis ini tentang sejarah atau pendirian gedung. Nah, organisasi dibentuk, gedungnya boleh pinjam, boleh nyewa, boleh apapun. Tapi kalau ini sudah ditulis, silahkan. Itu sebagai sejarah. Tapi ditambahkan nanti organisasi, dasar hukum organisasi SD Negeri 1 Balarasa berdasarkan peraturan bupati nomor sekian tahun sekian adalah tentang peraturan bupati nomor sekian tahun sekian tentang apa. Dasar hukumnya itu. Dasar hukum pembentukan organisasi. Begitu organisasi dibentuk bupati, maka di organisasi itu dikasih tugas dan fungsi.
dalam peraturan itu ada penjelasan tujuan dinas ini dibentuk untuk apa. Karena sekolah dasar kan bagian dari Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten ditetapkan dengan Perda, saya kalau tidak keliru. Nah, nanti diskusi dengan Mas Handi dan Mas Hasbi ya. Oke. Pada lanangi bro, pada lanangi bro. Siap. Kebetulan bab satunya beliau berdua tadi sudah mendekati sempurna gitu ya nanti. Nah, kemudian tugas fungsi organisasi dibentuk dikasih tugas fungsinya. Sekolah ini tugasnya apa sih? Dia berfungsi sebagai apa? Itu diatur di nomor 1 tadi. Nah, setelah itu maka dikasih tugas fungsi, maka siapa yang menjalankan tugas dan fungsi itu ditetapkanlah struktur organisasi. Nah, biasanya dengan keputusan bupati atau keputusan kepala dinas, dan biasanya lagi ditetapkan juga ditindaklanjuti dengan keputusan kepala sekolah. Maka disinilah orang-orang dipilih, ditetapkan, ditunjuk untuk menjalankan tugas fungsi organisasi tadi. Termasuk Pak Amantoro mendapatkan keputusan bupati sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Termasuk Mas Hidayat, dengan keputusan bupati kamu ditetapkan CPNS ditugaskan di sekolah ini untuk menjalankan tugas fungsi tadi pembentukan organisasi ya. Nah, setelah tugas kemudian visi misi itu sudah betul, cuma kurang tentang Oh, nggih. Nggih, tentang bro. siap, Coba Pak. kamu pulang ke rumah atau istrimu manggilnya Pak Hidayat gitu kan. Nah, istrinya manggil Mas Beb gitu, manggil Pak Hidayat. Nah, masih kurang gitu ya. Oke. Biasakan menyebut aturan itu, sebutkan aturannya, kemudian nomor tahun, kemudian tentang. Apalagi kalau untuk ditulis. Kalau surat apa, perihal apa, tanggal berapa. Bedanya tata naskahnya begitu. Nah, ini kurang tentang, kurang titik, weh. Terus tujuan organisasi ini ada di poin nomor 1, A1 tadi. Pembentukan organisasi di dalam ketentuan itu ada tujuannya. Kenapa dinas pendidikan dibentuk? Tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kenapa satuan pendidikan dibentuk? Tujuannya untuk apa? Fungsinya apa? Itu ada di aturan. Ya. Terus nilai budaya organisasinya benar lah. Oh, nilai budaya organisasinya diatur dengan peraturan bupati. Ya. Jadi yang di atas tadi juga dengan bupati. Kenapa? Karena Mas Hidayat adalah CPNS-nya bupati. Betul. Bukan CPNS-nya Pak Gubernur. Oke. Bukan CPNS-nya Menteri. Bukan CPNS-nya Permenpan. Gitu ya. Punya bupati. Nah, karena itu untuk lebih tegasnya dilihat tugas jabatan peserta. Ini untuk mengetahui apakah peserta memiliki mandat, gitu ya, keputusan, apakah memiliki amanah, sehingga isu di bab 2 itu relevan dengan mandat amanahnya. Nah, kita lihat diuraikan dengan pendekatan makro, tugas SN, oke, nomor 1, nomor 2 tugas guru, oke, nomor 3 lula korano tugasnya peserta. Oh, Ayo, tugas peserta belum ya, Pak? belum ya nggak sah no. Oh, nggih, Pak. Nanti ditambahkan, Pak. Gampangannya ini guyonan ya bro ya. Sekolah ini kan kepala sekolahnya Pak Amantoro. Nggih. Coba Pak Amantoro nggak punya keputusan, jadi nggak ngaku-ngaku jadi kepala sekolah. Betul antun. Nggih. Nah, maka pertanyaan, siapa yang melaksanakan ini bro? Saya Pak. Saya rancang, saya mikir Pak, saya nganggur, saya ngetik Pak. Nanti ngerjakan saya Pak. Buktinya apa? Tugas peserta sudah ditulis gitu ya. Oke Pak, siap. Nah, konkretnya gini. Nah, ini Mas. 1, tugas SN. Oke. 2, tugas guru, jabatan guru. Terus 3, nanti disingkat-singkat aja Mas, cukup tawan. Sebetulnya betul. Tugas jabatan peserta berdasarkan keputusan Bupati Purbalingga nomor sekian tahun sekian tentang CPNS. Saya sebagai CPNS ditempatkan atau ditugaskan di sekolah dasar ini sebagai apa yang kemudian ditetapkan oleh keputusan kepala sekolah dengan tugas sebagai guru bla bla bla. Itu aja. Oke.
Nah, guru bla bla itulah berkinerja, ada fenomena jadi isu bab 2. Nggih. Nah, bab 2 sudah rampung, Bro. Oh, Di agenda 2, agenda 3 sudah disetujui mentor. Hari ini mentor keroyo-royo dihadirkan di tengah-tengah kesibukan. Sudah begitu Pak Mentor sudah memberikan penegasan, ya udah gitu ya. Good luck. nggih, Pak, terima kasih. 1 bulan latihan aktualisasi habitasi, insya Allah 1 bulan lagi kita ketemu di seminar akhir. Diwapung ya, Pak. Ya, itunya adalah janjimu yang dinantikan, buktikan Bro ya. Oke, 1 siap. bulan depan, matur nuwun. Saya kembali kepada Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak warahmatullahi Kunto dan masukan dan sarannya dari rancangan yang disampaikan oleh Mas Hidayat Setiadi. Untuk Mas Hidayat Setiadi ada yang perlu diklarifikasi, Mas? Cukup, Bu. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh narasumber Pak Kunto Nugroho tadi. Tadi tentang peserta itu, Pak. Tentang peserta itu saya menganggap bahwa saya sudah masuk ke guru, tapi harusnya ada poin lagi bahwa saya sebagai peserta, nggih. Insya Allah nanti saya tambahkan untuk poin yang ketiganya, Pak. Gampangannya gini, Nyun Sewu, Mbak Atun. Gampangannya gini. Di sekolahnya Pak Amantoro ini kan banyak guru. Oke. Tidak hanya semua guru senior di sana tuh boleh ngaku sebagai kepala sekolah. Boleh. Ngaku tak boleh. Tapi kepala sekolah yang berwenang, yang ditugasi dan berwenang adalah beliau yang punya SK Bupati. Siapa itu? Pak Amantoro. Nah, CPNS ini, karya ini, itu boleh diaku oleh siapapun. Tapi siapa yang ngajakan ya Pak Hidayat. Buktinya SK Bupati. Nah, analognya gitu, Bro. Oke, siap. Ya, Nggih. matur nuwun. Terima kasih banyak, Pak. Gitu nggih, Mas. Nanti Oke. bisa koordinasi dengan Mas Hesbi dan Mas Handi ya. Nggih, siap. Oke, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Mas Hidayat Setiadi dan Pak Hamantoro Ya. untuk hari ini dan mudah-mudahan kegiatan bisa dilaksanakan semuanya. Amin. Amin. Sesi ke-8 ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waktu saya kembalikan ke Mas Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sriatu, terima kasih Pak Kunto, dan terima kasih Pak Hamantoro telah hadir di webinar ini. Dan selamat untuk Mas Hidayat telah menyeminarkan rancangan LRA-nya pada hari ini. Dan dipersilahkan monggo untuk live Mas Hidayat sama Pak Hamantoro untuk bergantian dengan peserta selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Terima kasih. izin live, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.